Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua, pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesabarannya. Tidak ada seorang pun yang mengalami berbagai musibah, kesulitan, penderitaan dan krisis seperti yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia termasuk orang yang sabar dan penuh perhitungan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 127 yang artinya, "Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah." Ia bersabar tatkala menjadi yatim, dalam kefakiran, kemiskinan, kelaparan, kebutuhan, kelelahan, kedengkian, dan penindasan musuh yang datang sesekali. Ia bersabar sewaktu diusir dari bangsanya, diusir dari rumahnya, dan jauh dari keluarga. Ia bersabar atas bunuhan para kerabatnya, penangkapan para sahabatnya, pengusiran para pengikutnya, permusuhan dari musuhnya, persatuan musuh dan orang-orang yang memeranginya, kebencian orang-orang yang mempunyai kepentingan, kesombongan para penindas, kebodohan bangsa Arab, kekasaran orang Badui, makar orang Yahudi, kesombongan orang Nasrani, keburukan orang munafik, dan kemudaratan dari orang-orang yang memusuhi. Ia bersabar atas perangai buruk tetangga dekat dan sikap permusuhan tetangga yang jauh, paksaan orang yang batil, dan kejoliman para pembohong. Ia bersabar atas dunia dengan segala perhiasan dan keindahannya, serta emas dan peraknya. Tidak tertarik sedikit pun dengan dunia. Ia bersabar atas tantangan para penguasa, ancaman para pejabat, dan syahwat para pemimpin. Ia berpaling dari semua itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sabar, penuh perhitungan dalam setiap tindakan dari berbagai tindakan dalam kehidupannya. Maka sabar adalah baju, tameng, sahabat, dan sekutunya. Setiap kali perkataan musuh menggelisahkannya, ia berzikir, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 130. "Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan." Setiap kali keadaan dan masalah yang sangat menyusahkan menimpanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku." Setiap kali ancaman musuh datang dan membuat tidurnya tidak nyenyak, ia berzikir sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. "Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul." Kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesabaran yang yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang tenang atas janji Allah,
yang teguh pada Tuhannya dan yang mengharapkan pahala dari Tuhannya yang Maha Agung. Kesabaran Nabi SAW adalah kesabaran orang yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menolongnya, bahwasanya kebaikan adalah untuknya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya dan sungguh Allah lah yang mencukupinya. Nabi SAW sabar atas perkataan yang jelek sehingga perkataan itu tidak menggoyahkannya. Ia sabar atas kata-kata yang menyakitkan sehingga kata-kata itu tidak menggelisahkannya. Ia juga sabar atas sikap yang disengaja untuk menyakitinya, maka ia tidak merasa sakit karenanya. Ketika pamannya meninggal, Nabi Muhammad SAW bersabar. Ketika istrinya meninggal, ia bersabar. Ketika Hamzah terbunuh, ia bersabar. Pada waktu jauh dari Makkah, ia bersabar. Pada waktu anaknya meninggal, ia bersabar. Pada waktu istrinya yang suci difitnah, ia bersabar. Pada waktu ia dibohongi, ia bersabar. Orang-orang menyebutnya sebagai seorang penyihir, dukun, tukang sihir, orang gila, pendusta, dan orang lemah, tetapi ia tetap bersabar. Orang-orang mengusirnya, menyakitinya, mencercanya, mencaci makinya, memusuhinya, memenjarakannya, ia juga tetap bersabar. Apakah kesabaran tersebut bisa dipelajari selain darinya? Apakah ada orang lain yang patut diikuti dalam kesabarannya selainnya? Nabi Muhammad SAW adalah contoh dalam kelapangan dada, keagungan sabar, kebesaran keindahan, dan keteguhan hati. Ialah imam orang-orang yang sabar dan teladan orang-orang yang bersyukur. Nabi Muhammad SAW dan kedermawanannya. Ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dan makhluk yang paling dermawan lahir dan batin. Telapak tangannya diselimuti dengan kebaikan dan tangannya penuh dengan kedermawanan. Bahkan ia lebih cepat dalam kebaikan daripada angin yang bertiup. Ia tidak mengenal kata tidak kecuali dalam syahadat. Ia tidak pernah mengatakan kata tidak kecuali dalam syahadatnya. Andai saja tidak ada syahadat, maka tidaknya menjadi iya. Nabi Muhammad SAW diberi suatu pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak takut fakir, karena sesungguhnya ia diutus dengan kemuliaan. Karena sesungguhnya ia diutus dengan kemuliaan akhlak, maka ia adalah tuannya orang-orang dermawan yang sesungguhnya. Dia memberikan kambing sebanyak antara 2 gunung, dan ia memberi 100 unta kepada setiap kepala suku bangsa Arab. Ada seseorang yang bertanya kepadanya tentang baju yang dipakainya, maka ia membukanya dan memberikannya kepadanya. Dia tidak pernah menolak orang-orang yang meminta bantuan. Kebaikannya telah melapangkan manusia, makanannya didermakan, telapak tangannya bagaikan hujan yang membawa berkah, lapang dadanya, karakternya sederhana, dan wajahnya selalu tersenyum. Dia berinfak padahal ia tidak memiliki apapun, dan memberi padahal ia seorang fakir. Dia mengumpulkan kambing-kambing kemudian membagikannya pada sewaktu-waktu, dan ia tidak mengambil sesuatu apapun dari kambing-kambing tersebut. Hidangannya disiapkan untuk setiap orang yang datang, dan rumahnya adalah kiblat bagi setiap orang yang datang. Ia menjamu
membelanjai dan memberi makan orang yang lapar. Ia membantu orang yang membutuhkan dengan tangannya sendiri, memberi tetangga dekatnya dengan apa yang ia miliki, menolong yang membutuhkan dengan apa yang ada padanya. Ia mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya. Nabi Muhammad SAW adalah simbol kedermawanan dan kemuliaan. Orang-orang Arab yang dermawan seperti Hatim, Haram, dan Ibnu Jud'am tidak ada yang menyamainya, karena sesungguhnya ia memberi seperti memberinya orang yang tidak membutuhkan balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berderma seperti berdermanya orang yang memandang hina dirinya, hartanya, dan segala sesuatu yang dimilikinya. Ia adalah yang paling murah hati di dunia, paling dermawan tangannya, dan paling mulia keturunannya. Ia dermawan kepada sahabatnya, orang-orang yang mencintainya, dan para pengikutnya. Bahkan ia dermawan terhadap musuh-musuhnya dengan kebaikannya, kedermawanannya, kemuliaannya, dan keagungannya. Orang-orang Yahudi memakan makanannya, orang-orang Arab memakan makanannya, dan orang-orang munafik mengelilingi meja makannya. Ia tidak pernah jemu dengan tamu, menjemukan orang yang meminta, atau mempersulit orang yang memohon. Bahkan orang-orang Arab menarik burdahnya hingga membekas di lehernya sambil berkata kepadanya, "Berilah aku harta Allah yang ada padamu, bukan dari harta ibu dan bapakmu." Maka ia berpaling kepada orang itu sambil tertawa, lalu memberinya. Ia mendapatkan harta berupa emas dan perak, lalu ia menginfakkannya pada sebuah tempat, dan ia tidak menyimpannya 1 dinar atau dirham pun, atau sedikit pun dari harta tersebut. Ia bahagia dengan pemberian yang ia berikan kepada orang yang meminta. Ia menyuruh berinfak, memuliakan, mendermakan, dan mengajak untuk dermawan. Ia mencerca orang yang bakhil dan menimbun harta. Ia bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." Setiap orang dalam naungan sedekahnya hingga ia berpisah dengan manusia. Sedekah tidak mengurangi harta. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, tuan-tuan semua, demikianlah bacaan yang singkat tentang kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kisah yang singkat ini bisa menambah pengetahuan dan keilmuan kita, serta kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.